Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masihatun hari ke-7 sedunia. Dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah Engkau telah berikan bagi kami. Sebelum kami membawa doa-doa kami kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pembahasan kita pada saat ini adalah Purify Through the Fire, atau dimurnikan melalui api. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang boleh saya katakan tokoh yang luar biasa. Mengapa? Oleh karena dalam kehidupannya dia itu seorang yang saleh. Dia itu seorang yang jujur. Dia itu seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketika saya sebutkan 4 hal tersebut, pasti Anda sudah bisa menebaknya. Ya, dia adalah Ayub. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 1. Di dalam ayat Ayub pasal 1, ayatnya yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari kriteria ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ini adalah seorang yang akrab dengan Tuhan. Kita boleh simpulkan bahwa ia ini sangat dekat dengan Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang setia, dia pun tidak luput dari apa yang disebut dimurnikan atau pemurnian. Di dalam ayat ini, ya, khususnya Ayub pasal 1 dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang cukup terkenal. Mengapa saudara-saudara? Ayat yang kedua, dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai. Dan di bagian akhir dari ayat yang ketiga dikatakan, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku yang kekasih, siapa orang terkaya di dunia saat ini? Katakanlah Bill Gates, yes. Dia seorang pemilik Microsoft. Kemudian siapa lagi? Pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Dari dunia sepak bola, kita bisa katakan Lionel Messi, juga Ronaldo. Mereka adalah orang-orang yang saat ini boleh dikatakan terkaya di dunia. Nah, di zaman itu, Ayub adalah orang yang terkaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari segi kerohanian, dia sudah sangat luar biasa. Dari kekayaan, dia pun memiliki segala-galanya. Tetapi saudara-saudara, orang seperti ini pun tidak luput dari apa yang dikatakan pemurnian. Di dalam Ayub pasal 1 dikatakan, Allah mengizinkan setan untuk mencoba dia. Sehingga di dalam Ayub pasal 1 ini dikatakan, harta yang dimiliki oleh Ayub semuanya lenyap. Dia kehilangan 7.000 ekor kambing domba. Dia kehilangan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, bahkan semua budak-budaknya. Bukan hanya itu, semua anak-anaknya pun meninggal dunia. Dan sesuatu yang tragis terjadi. Dia mendapat satu penyakit yang boleh dikatakan sangat membahayakan kehidupannya, yaitu bara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di tengah-tengah penderitaannya ini, istrinya pun mengatakan, kutukilah Allahmu itu. Saudara yang kekasih, tantangan dari dalam dan tantangan dari luar dia alami. Bukan hanya itu, teman-temannya pun mulai meninggalkan dia. Proses demi proses dia alami. Namun saya boleh katakan, inilah proses pemurnian. Di dalam Ayub pasal yang ke-23, saudara-saudara, ayatnya yang kedua sampai 9 dikatakan, Ayub pun mulai merasa kewalahan. Setelah dia kehilangan penghidupannya, ya, bahkan keluarganya, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya mulai memberikan satu hal yang menekan kehidupannya. Bahkan lebih parah dari itu, dikatakan bahwa meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, ia merasa ada pada satu titik
di mana Tuhan sedang mengabaikan permohonannya. Allah seolah-olah tidak lagi hadir di dalam pengalaman kehidupannya. Ayub mengatakan bahwa ia tidak menemukan Allah. Di dalam Ayub pasal yang kedua, 23 ayat 2-9. Kemanapun ia mencari, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dia katakan bahwa dia tidak menemukan Allah. Dan dia menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkan dia. Namun saudara-saudara, apakah Ayub dia berpaling dari Tuhan? Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10 dikatakan, di tengah keputusasaannya Ayub mendapat pencerahan. Imannya kembali berkelip seperti nyala lilin di suatu ruang yang gelap. Ia mengatakan, karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya meyakini bahwa saat ini kita berada di saat-saat yang sulit. Saya boleh katakan, selama saya hidup di atas dunia ini, bahkan ketika melihat sejarah ke belakang, belum ada situasi yang terjadi seperti suasana saat ini. Ketika pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, maka kesulitan, ketakutan, kecemasan, dan penderitaan terjadi di mana-mana. Kita lihat di kota-kota besar saat ini, negara-negara maju sekalipun, terjadi kesulitan yang sangat luar biasa. Namun mengacu kepada pengalaman yang dialami, yang dilalui oleh Ayub, saudara, kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Mengapa, saudara? Pemurnian yang dialami oleh Ayub, dia mengalami langkah demi langkah. Tetapi di akhir dari apa yang dia sampaikan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 10, bahwa ketika Allah melakukan sesuatu kepadanya, dia katakan bahwa Allah mengetahui jalan hidupku. Benar saudara, bahwa Allah mengetahui jalan kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita pasrah saja kepada Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan kita adalah untuk membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk hubungan kita, agar supaya kita lebih bergantung dan lebih berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang kekasih, yakinlah. Kehidupan yang kita alami saat ini adalah proses. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatu. Mengetahui kehidupan kita secara pribadi. Mengetahui akan masa depan kita. Mengetahui akan apa yang terbaik yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Dan tidak ada rencana yang gagal yang berasal daripada Tuhan. Ayat kita hari ini dalam Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara, dia katakan bahwa aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pikirkan saat ini. Sesuatu yang lebih jauh dari apa yang kita bisa pikirkan saat ini. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa yang tidak bisa didengar oleh telinga. Itulah yang disediakan Tuhan kepada kita semua. Satu kutipan, saudara-saudara, yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul, The Acts of the Apostles, halaman 576. Di sana dituliskan seperti ini. Melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah akan dinyatakan di dalam diri orang-orang pilihannya. Orang-orang percaya di dalam Kristus yang dibenci dan dianiaya oleh dunia, dididik dan disiplinkan di sekolah Kristus. Di dunia mereka berjalan di jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam perapian penderitaan. Mereka mengikuti Kristus melalui konflik yang menyakitkan. Mereka menyangkal diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian, mereka belajar rasa bersalah dan duka cita yang disebabkan oleh dosa.
dan mereka memandangnya dengan jijik. Menjadi bagian dari penderitaan Kristus, mereka dapat melihat melampaui kemurahan menjadi kemuliaan dengan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayatnya ke-18. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita boleh melihat bahwa penderitaan yang kita alami saat ini adalah bagian dari pemurnian kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Adalah doa dan harapan kita saat ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan datang pada doa saat ini. Ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk penglihatan surgawi yang dapat kita lihat di balik kuburan, di luar kepedihan dan penderitaan dan kesulitan hidup ini, untuk melihat bahwa ada pahala surgawi yang menanti bagi mereka yang setia sampai akhir. Yang kedua, kita berdoa untuk hikmat bagi para pendeta dan pimpinan ketika mereka berusaha untuk menghibur dan mendorong orang-orang atau umat-umat Tuhan yang dalam penderitaan saat ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk anak-anak kita yang tidak bersekolah, terutama bagi mereka yang mengandalkan makanan mereka yang saat ini diterima dari sekolah. Kita berdoa agar Tuhan membangkitkan orang Kristen yang peduli untuk menemukan cara agar bisa menolong mereka di masa krisis ini. Yang keempat, kita berdoa agar kasih Tuhan memenuhi kita, menggerakkan kita, dan membaharui hati kita, sehingga kita dapat menahan dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kelima, kita berdoa agar kita akan memahami secara aktif, membagikan pesan kebenaran oleh iman, dan bahwa kita akan beristirahat di dalam kebenaran Kristus. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami boleh menikmati akan firman Tuhan. Pengalaman dari Ayub boleh menjadi pengalaman kami, kehidupannya yang dimurnikan Tuhan, menjadi juga pengalaman kehidupan kami. Walaupun di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, di dalam kesusahan, kami menyadari bahwa kami ada di dalam proses pemurnian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah ini kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang menjadi pokok doa kami saat ini. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah Engkau akan memberkati semua umat-umat Tuhan, agar di dalam situasi kami akan selalu melihat bahwa ada cara Tuhan yang akan selalu menolong kami. Di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, kami boleh melihat kemuliaan Kristus yang akan selalu menolong kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta dimanapun mereka berada, pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah mereka boleh mendapatkan formula yang khusus untuk memberikan penguatan bagi umat-umat Tuhan di situasi yang sulit ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk semua umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja yang saat ini Bapa, anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang saat ini terimbas dengan situasi COVID-19 ini. Ada yang kesulitan oleh karena makanan, ada yang kesulitan oleh karena mereka saat ini Tuhan dihantui dengan COVID-19. Tuhan tolong mereka, Tuhan siapkan kebutuhan makanan mereka. Tuhan juga siapkan akan setiap apa yang menjadi kebutuhan primary mereka, sehingga di dalamnya mereka selalu bersyukur di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua umat-umat Tuhan akan selalu hidup di dalam iman kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi ini mereka ada pengharapan di dalam iman kepada Tuhan, untuk mana mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapa, kami mau berdoa, biarlah lewat situasi ini akan selalu menolong kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan akan segera datang, dan kami akan mendapatkan kelepasan, dan kami akan hidup di satu tempat, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah Tuhan akan selalu berkati, agar kiranya lewat presiden, wakil presiden, semua yang berada di gugus depan dalam pelayanan yang mulia ini, Tuhan berkati mereka agar boleh mendapatkan hikmat sorga, sehingga mereka boleh mempercepat untuk memutus mata rantai
COVID-19 ini, sehingga segera kami akan terbebas dari situasi yang tidak baik ini. Kami kembali boleh bekerja dengan baik, kami boleh berusaha, kami boleh beribadah, kami boleh bersosial untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika saat ini ada yang sementara terpapar dengan COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang kehilangan keluarga yang mereka cintai, Tuhan tinggalkan. Dan Bapa di sorga, biarlah berkat kasih-Mu akan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan memiliki damai sejahtera, oleh karena Tuhanlah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.